Baru pakai aplikasi ke toko di saat toko sudah lama berjalan, bagaimana nasib catatan hutang kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masa transisi dari sistem manual ke digital itu sangat penting, terutama soal catatan hutang. Supaya laporan keuangan tetap sinkron dan nggak ada catatan hutang yang terlewat, kita harus input datanya dengan benar. Nah, bagaimana cara menginput saldo awal hutang dengan benar? Silakan simak video tutorial berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Jadi kalau untuk input saldo awal hutang itu bisa dibuka menu akuntansi lalu ke bagian saldo awal hutang. Nah, jadi sedikit penjelasan ya. Saldo awal hutang ini ketika memang teman-teman baru menggunakan program dan usahanya sudah berjalan. Nah, kalau memang ada hutang yang teman-teman catat sebelumnya kepada supplier, itu bisa dipindahkan ke program agar nanti ketika kita pembayaran itu sudah bisa dilakukan langsung dari program. Gitu ya teman-teman. Jadi cara inputnya sebenarnya ada dua tipe ya. Ada dari program dan bisa melalui Excel kalau memang data hutangnya banyak. Itu ya teman-teman. Contohnya kalau dari program kita bisa membuatkan supplier langsung di sini. Kita klik tambah. Nah, contoh supplier BLK misalnya ya. Ini supplier BLK. Kalau sudah kita simpan. Oke, saya sudah membuat suppliernya ya. Jadi kalau kita mau tambahkan hutangnya bisa klik di bagian tambah ini. Nah, untuk nomor transaksi ini disesuaikan ya. Jadi kita memiliki hutang kepada supplier BLK itu berapa nomor transaksinya. Kita input satu persatu nomor transaksinya. Nah, yang pertama, contoh ya, saya memiliki hutang ke supplier BLK ini hanya satu dengan nomor transaksi HT123. Contoh aja ya teman-teman ya. Jadi nomor transaksi ini sebenarnya harus disamakan dengan catatan manual dari teman-teman agar nanti tidak bingung ya. Untuk tanggal dan tanggal jatuh tempo juga harus disamakan ya. Misalnya tanggalnya dari tanggal 1 bulan 2 2026 sampai tanggal 28 atau 1 bulan ya. Karena di sini kita inputnya saldo awal hutang, maka kita kode akunnya dipilih hutang usaha ya. Nah, hutang usaha baru nilainya nih. Misalnya dari nomor transaksi HT123 ini kita memiliki hutang ke supplier 1 juta kalau sudah disimpan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini ya, kalau memang dari supplier ini ada 2 hutang, maka kita bisa tambahkan lagi. Tapi kalau memang hanya ada 1 dan kita ingin input saldo hutang di supplier lainnya, itu bisa kita ubah di bagian supplier. Itu ya, itu kalau dari program. Kalau misalkan kita tambahkan dari Excel, secara massal ya, ini, itu bisa diklik bagian import data dari Excel, lalu kita bisa pilih contoh, lalu kita bisa klik contoh file nih. Nah, ini ya. Jadi di sini ada catatan dulu sebelum kita melakukan import saldo hutang, maksimal yang kita input per halaman itu adalah 1000 nomor transaksi hutang. Kalau misalnya lebih dari 1000, maka kita bisa buat sheet baru ya, gitu. Kalau sudah, kita coba klik contoh file untuk melihat contohnya seperti apa sih. Nah, ini kan sudah langsung otomatis terdownload ya. Kita bisa buka aja. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah ada keterangan kode supplier, nomor transaksi pembelian, tanggal jatuh tempo, sisa dan tipe. Jadi untuk format yang saya tanda ini tidak boleh dihapus dan diubah ya teman-teman ya. Jadi dibiarkan saja. Untuk kode supplier sebenarnya tadi ya kita membuat kode supplier adalah BLK. Nah, itu sebagai contoh ya teman-teman ya. Kalau mau isi seperti ini, BLK. Nah, lalu untuk nomor transaksi pembelian itu disamakan dengan catatan teman-teman dan dipindahkan ke program. Misalnya HT004. Sebagai contoh, nah untuk tanggal dan tanggal jatuh tempo ini kita akan mengambil format yang sudah dibuatkan oleh program karena formatnya harus sama ya. Jadi nanti kita ubah-ubah aja. Nah, ini kita ubah di tahun 2026. Nah, ini juga di tahun 2026. Oke. Nah, selanjutnya baru nilainya nih. Misalkan saya isinya 50.000. Oke, kalau sudah untuk tipenya dibiarkan BL aja ya, tinggal di forward ke bawah, di copy ke bawah ya. Untuk BL ini keterangan pembelian dari keterangan transaksi dari pembelian ya, teman-teman. Nah, coba yang ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Oke, jadi saya inputnya hanya transaksi BLK dengan nomor transaksi hutang HT004. Oke, kalau sudah saya coba simpan ya, teman-teman. Saya close. Nah, saya coba buka lagi program fotokonya. Dari program fotokonya tinggal di upload file. Nah, di sini kita cari dulu ya file yang tadi. Nah, ini saya pilih saldo hutang. Kita pilih hutang usaha ya. Di sini masuk ke akun hutang usaha karena tadi kita inputnya adalah saldo awal hutang. Selanjutnya bisa di import data. Nah, ini kalau memang sudah ada keterangan seperti ini, maka importnya sudah berhasil ya. Coba kita cek di supplier BLK. Nah, ini ya. Jadi sudah ada keterangan nomor transaksi HT004. Tadi kan hanya satu aja ya, HT123. Sekarang sudah ditambahkan. Bagaimana? Mudah kan?
Tapi, kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.